Baik, selamat siang anak-anak Bapak sekalian. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar mengenai penyajian tabel distribusi frekuensi. Kegiatan pembelajaran kita ini sudah Bapak cantumkan di dalam Google Classroom. Silakan diisi kehadirannya. Jadi Bapak harap sudah diisi ya. Modul penyajian atau bahan ajar yang Bapak berikan mengenai tabel distribusi frekuensi sudah Bapak berikan, jadi sudah dipelajari ya. Demikian juga mengenai video pembelajaran yang Bapak berikan, ini juga Bapak harap sudah dipelajari agar memudahkan kita di dalam kegiatan pembelajaran kita. Baik, jadi langsung saja kita dalam kegiatan pembelajaran kita di pertemuan pertama mengenai penyajian tabel distribusi frekuensi. Adapun tujuan pembelajaran kita di dalam ini, dengan melakukan mode pembelajaran based learning, kita diharapkan dapat melakukan 4 kompetensi, yaitu mengolah data tunggal ke dalam bentuk tabel. Yang kedua, mengolah data majemuk ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, menganalisisnya ke dalam bentuk tabel, data tunggalnya. Kemudian yang keempat, data majemuknya kita analisis ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun kompetensi inti ini ada 4 ya nak, yaitu kompetensi inti merangkup itu mengenai sikap spiritual kita. Kompetensi inti yang kedua itu merangkup kompetensi sikap perilaku kita. Kompetensi inti yang ketiga itu mengenai pengetahuan kita nanti di dalam pembelajaran, serta kompetensi keempat itu mengenai keterampilan kita di dalam pembelajaran, sejauh mana pemahaman kita. Adapun kompetensi dasar di dalam penyajian tabel distribusi frekuensi itu terangkum dalam kompetensi dasar 32 dan 42 nak. Di mana indikator dari 32 kita diharapkan dapat mengolah data tunggal tersebut ke dalam bentuk tabel. Kemudian kita dapat mengolah data majemuknya atau disebut juga data tunggal berbobot ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kompetensi dasar 42 begitu juga mengenai keterampilan kita. Setelah kita buat dalam bentuk tabel, kita dapat menganalisisnya. Itu dia yang mengenai indikator yang pada kompetensi dasar 42. Adapun kita perhatikan permasalahan di sini nak, Pak Samuel melakukan kegiatan untuk mengukur pertumbuhan siswa kita, di mana pertumbuhan siswa diukur dari berat badan dan tinggi badan. Ini sudah ada di LKPD, baik permasalahan 1 dan permasalahan kedua. Jadi ada 2 permasalahan yang akan kita lakukan, kita kerjakan di dalam LKPD. Untuk membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan tadi, dilihat video yang ada di Classroom itu nak, yang sudah Bapak berikan jauh hari sebelumnya. Jadi sambil dipelajari ya, untuk membantu kalian dalam kegiatan LKPD. Jadi ini sudah ada di Classroom ya nak, di videonya sudah ada mengenai media penyajian kita untuk membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan tadi nak. Nah, untuk memudahkan kalian di dalam pengerjaan LKPD, Bapak buat dalam 3 kelompok. Dan ini sudah Bapak berikan melalui WA yang sudah ada pada kelompok kita. Sudah dilihat nak nama-nama kelompoknya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Oke, Pak. baik. Terima kasih ya. Ini sekarang kita lagi di posisi ruang utama. Nanti silakan masuk kepada kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah kelihatan nak? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah, sambil dibuka Google Classroom-nya juga ya dari HP-nya. Jadi kamu bisa melihat sepertinya nanti seperti ini. Materinya sudah di bawah. Di sini kita klik saja nak. Nah, silakan. Ini di sini bisa kita isi. Panduannya silakan diisi nama, kelompok, dan kelas. Silakan kita masuk kepada kelompok diskusi yang ada pada Classroom tadi ya nak. Sampai di sini suara Bapak dengar? Oke, silakan dulu dilanjutkan ya. Nanti kalau ditanyakan boleh di kolom chat, di chat nanti Bapak ya. Baik, untuk kelompok 1, 2, dan 3, waktu yang diberikan untuk pengerjaan LKPD ini sekitar
15 sampai 20 menit ya, Nak. Oke, Pak. 40 kurang 49. 49 ya. Kiri. Oh, ini yang tinggi badan dari yang terkecil juga. Susun tinggi badan dari yang terkecil. Tuti baru 51. Aurel. Berapa lagi? Berapa? 155. 155. Baru Jaki. Iya. Jadi jumlah data sama 8. Sama 8 juga. Yang terkecil 151. Satu terbesarnya. Nggak cari itu aja, Ahmad. 1. Yang jangkauannya berapa, Sam? Berapa? Jangkauannya itu. Apa? Jangkauannya. Data 12. Berapa? 12. Keberat badan, wih. Tabel-tabel. Yang ini kegiatan gua. Coba. Santai lah dulu. Bukan, enggak. Soalnya udah ada sebagian yang ku tulis. Tabel 3. Badan siswa. Berapa? Dari yang terkecil juga ini ya. Dia 156. Yanti 157, Joshua 160, Sheila 163. Kesimpulan yang pertama itu yang ditulis ya. Bentar, aku buat dulu kesimpulannya. Di deretan yang kedua tuh kan ada satu. Di deret yang ke-6 ada 1. 2. Di deret ke-9 ada 2. Bukan ini enggak apa. 3 enggak ada. Tunggu ya, jangkauan dan banyak data. Tunggu. Dengan mempelajari tabel distribusi frekuensi sangat membantu dalam mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar dan kita dapat mengetahui berapa jangkauan dan banyak data. Kelompok 2 lagi aktif ya. Kelompok 2 ya. Tetap ikuti video pembelajarannya ya, Nak. Baik, Pak. Oke. Ada yang didapat tadi di kegiatan 2. Kira-kira sampai di sini paham, Nak? Ada yang ingin ditanyakan kelompok 3? Itu Pak, kalau biasanya angkanya sama itu dibuat lagi, Pak. Kalau biasanya angkanya itu sama. Iya. Kegiatan itu dibuat lagi, Pak. Benar sekali, Nak. Karena kita mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kalau ada angka yang sama, misalnya 45, ada 3, berarti kita tulis. Tapi dari urutan terkecil itu, Nak, dari kiri ke kanan ya. Berarti 45, 45, 45. Begitu dia, Nak. Paham kira-kira? Paham, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan ya, Nak. Iya, Pak. Oke, silakan, Nak. Nanti boleh lip sendiri, Nak. Setelah selesai ya, Nak, 15.07. Oke? Iya, Pak. Oke, silakan. Nanti di sini nama-nama kelompoknya, salah satu dari perwakilan kelompok 3, Bapak paparkan ya. Sudah, Pak. Kelihatan, Nak? Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih ya. Sebentar ya, Nak. Silakan Nurdayanti presentasikan kepada teman-temannya mengenai hasil diskusinya. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Nurdayanti dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yaitu kita langsung ke kegiatan pertama. Nah, susunan data berat badan dalam kilogram dari urutan terkecil sampai yang terbesar. Di situ hasilnya 49 itu data terkecil, data terbesarnya itu sebanyak 60. Nah, kalau banyak datanya itu ada 8. Maka kalau mencari jangkauannya, X max dikurang X min, 60 dikurang 49 sama dengan 11. Lanjut ke susunan data tinggi badan. Banyak datanya ada 8, data terkecilnya adalah 151, data terbesarnya adalah 163. Maka jangkauan atau R-nya bisa kita cari, yaitu hasilnya 12. Penyajian tabel berat badan dalam bentuk tabel. Nama siswa Tuti, berat badannya itu 49, Aurel 50, Yanti 52, Lydia itu 52,
Sela 58, Hotma 60. Pada penyajian tabel tinggi badan, siswa Tuti tinggi badannya 151, Aurel 155, Lydia 156, Joshua 160, dan Sela 163. Maka dapat kami menarik kesimpulan dengan mempelajari tabel distribusi frekuensi saat membantu dalam mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, dan kita dapat mengetahui berapa jangkauan dan banyak data dari permasalahan-permasalahan soal. Kita lanjut kepada kegiatan kedua ya. Baik, silakan Nurdayanti. Mari kita lihat susunan data dari urutan terkecil sampai yang terbesar. Kami sudah mengurutkannya. Maka banyak datanya atau N itu kami dapat 100. Next, ke bawah. Data terkecilnya atau X-min kami dapat 17. Sedangkan data terbesar atau X-max kami dapat 69. Maka jangkauan atau R yaitu 52. Mencari banyak kelas itu dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Maka K kami dapatnya 8. Panjang kelas atau P. P rumusnya itu R per K. 52 per 8 sama dengan 6,5. Maka kami bulatkan ke atas yaitu 7. Setelah kami membuat interval kelasnya, maka kami dapat kelas pertama 17 sampai 23 kami mendapatkan 8, frekuensinya ada 8. Sedangkan kelas 24 sampai 30 kami mendapatkan 18. 59 sampai 65 kami mendapatkan 8, dan 66 sampai 72 kami mendapatkan 1. Baik, dari kelompok 3, terima kasih. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan 2 yang disampaikan oleh perwakilan siswa dari kelompok 3? Ada, Pak. Ya, silakan. Tadi kan mereka cari itu lebar kelasnya ada 7. Ya. Kalau seandainya kita tidak memakai data itu, misalnya kita ubah jadi 9 kelas tanpa mengikuti rumus, apa yang terjadi terhadap perolehan data? Apakah data jadi tidak valid gitu, Pak? Baik, terima kasih. Ada yang mau menjelaskan kelompok 3? Gimana? Yang saya, Pak. Ya, silakan. Nilai dari P itu kan 6,5. Maka kita bulatkan ke atas. Nilai P itu harus lebih besar. Jadi 7 hasilnya, interval kelasnya. Apabila nanti kita buat 8, maka sistemnya itu ini bakalan merah karena salah. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3. Bagaimana kelompok 2 ya? Iya, Pak. Oke, nah sedikit Bapak tambahkan sekedar sebagai penguatan kepada kalian untuk dalam menentukan kelas boleh saja. Misalnya banyak kelasnya ini ada 9. Oke, Nak? Nah, itu bukan di panjang kelasnya ini, Nak. Nah, panjang kelas itu 7, maka kemungkinan banyak kelas dengan panjangnya 7 tadi, Nak, itu ada 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kamu hitung panjang kelasnya itu 9, nah, kamu memulai dari yang terkecil. Data terkecilnya 17. Berarti kalau ke 9, berarti dia nanti sampai ke dari 17 sampai kepada sampai di sini bisa. Berarti bisa saja ini, Pak, 17 sampai 26. Namun itu akan berpengaruh kepada banyaknya kelas tadi, Nak. Jika panjang kelasnya tadi kamu inginkan 9, maka kemungkinan banyak kelasnya bisa lebih kecil dari 8 ini atau lebih besar daripada 8. Nah, dan itu juga akan berpengaruh kepada frekuensinya. Contoh dari 17 sampai 26 ada berapa datanya? Maka ini kan akan berpengaruh kepada frekuensinya, Nak. Kalau kita menyelesaikan soal dengan cara gitu, Pak, apa itu dibilang salah, Pak? Benar sekali, itu tidak salah, Nak. Namun kita akan mengikuti petunjuk yang diberikan. Ketika pertanyaannya seperti ini, dalam bentuk kita sudah ditentukan banyak kelasnya 8, maka kemungkinan yang akan terjadi panjang kelasnya itu adalah 7. Namun ketika kita buat dalam bentuk esai atau uraian, itu tergantung kepada kalian. Kira-kira berapa banyak kelas dengan panjang kelasnya yang 9 tadi. Dan frekuensinya akan berbeda dengan frekuensi pada banyak kelas yang 8 ini. Namun pada saat dijumlahkan hasilnya pasti sama, Nak. Karena kebetulan banyak datanya ini ada 100, pasti di sini 100 juga, Nak. Yang berpengaruh angkanya aja, Nak. Angka pada frekuensinya atau banyak datanya saja. Sampai di sini bisa kira-kira, Nak? Iya, ya, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk pemahaman kamu lebih lanjut, Bapak berikan di sini
Di sini nilai pengetahuannya, nanti boleh kamu klik di sini nak, nilai pengetahuannya. Untuk menambah pemahaman kamu, untuk mengetahui pemahaman pengetahuanmu sejauh mana dari kegiatan pembelajaran ini. Sampai di sini bisa kira-kira nak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak harap diulang lagi ya nak, nanti untuk memantapkan kita pemahaman histogram, poligon, dan ogit. Sampai di sini bisa ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Boleh di-leave ya nak? Oke, Pak. Terima Baik, kasih. Pak.